Guys, tahu nggak kalian? Kadang ya hati ini langsung cering gitu loh. Lihat kenyataan yang sebenarnya soal isu ijazah Pak Jokowi. Ya jelas itu masih rame. Tapi di tengah hiruk pikuk itu muncul cuplikan video Bang Rismon Sianipar yang lagi ngulik data deforestasi dari masa ke masa guys. Dan jujur aja saya salut karena dia mencoba objektif nggak asal nuduh. Tapi lihat data apa adanya guys. Dan ternyata dari data yang dia singgung, deforestasi itu bukan cuma terjadi di era Pak Jokowi. Zaman Pak SBY juga ada. Bahkan angkanya disebut lebih tinggi. Nah ini gimana Drun? Nah ini menarik. Karena Bang Rismon kan punya teman yang pernah gabung di partainya Pak SBY ya kan. Bisa-bisa nanti obrolan pertemanan mereka jadi agak kikuk canggung gitu loh. Kalau bahas angka-angka sensitif kayak gini. Nah kadang kita mikir juga. Jangan-jangan ini adalah cara Rismon untuk ngasih sinyal ke Pak Jokowi. Nah siapa tahu ya kan. Tapi yang jelas kita lihatnya sederhana. Kalau data bilang begitu ya sudah. Fakta ngomong apa adanya. Masalahnya bagi para kadrun dan ternak-ternak sebelah, ternak kebo dan sebagainya. Memang dari awal gak suka sama Pak Jokowi guys. Mau datanya sejelas matahari saat siang bolong. Tetap aja gak terima. Dan pada akhirnya ya balik lagi, apapun masalahnya yang disalahin tetap Jokowi. Atau jangan-jangan jika ada remote TV rusak pun mungkin nanti dibilang yang salah Pak Jokowi. Padahal baterainya udah waktunya ganti guys. Yang penting bagi kita tetap jernih, tetap pakai hati karena kebenaran itu nggak butuh teriak. Cukup tunjukkan pelan-pelan lewat data dan akal sehat. Dan kebenaran pasti akan menunjukkan jalannya guys. Tanpa berlama-lama kita lihat video selengkapnya dari Black Hermanjenang dan semoga bermanfaat guys. Saya belum pernah lihat Andi Azwan sholat Jumat. Di mana dia mau sholat, kiblatnya juga jangan-jangan nggak tahu di kiblat di mana. Ada yang bilang katanya turunan PKI, enggak? Ada yang bilang gitu ya? Bisa jadi Ada yang kalau bilang ya? Ya kan mereka kan sering mengatakan tanda tanya gitu ya. Kita bilang aja, Andi Azwan turunan PKI, tanda tanya. Ya kalau menurut saya Pak Andi Azwan harus segera mengklarifikasi ini. Ya jangan sampai semua kena prank. Coba kalau Apa yang dilakukan saudara Michael, Rismon, dan Janes itu yang memfitnah saya bahwa saya ini adalah keturunan PKI, dan juga saya difitnah tidak pernah sholat Jumat, ya, tidak tahu di mana kiblatnya. Catat masyarakat Indonesia, inilah orangnya. Bang Rismon Sianipar menemukan beberapa ya mungkin berita lah atau rumor. Dan Bang Rismon juga sebenarnya punya itikat untuk mengklarifikasi saja. Wis keton guys naik wis kepentok ya guys ya, kepentok salah, sudah terlihat salah ya kayak gue guys. Iwak buntal ya guys ya, ikan buntal ya kayak gue guys ya. Mereka menuduh dulu baru cari bukti ya guys ya. Tapi yang dikatakan Doraemon sekarang ada benarnya. Masalah apa? Ya masalah deportasi plus juga masalah ijazah Pak Jokowi. Soalnya apa? Udah jelas ya guys ya, deportasi di era SBY dan Pak Jokowi aduh banget jimplangnya ya guys ya. Masih saja Pak Jokowi sing salah. Ini yang menulis ini langsung dari lembaga survei nasional kie, orang bisa ngelak kie. Dan Doraemon pun punya. Apakah ini tanda-tanda Doraemon ingin berdamai kepada Pak Jokowi? Nah, bisa jadi nih. Nih Bisa kalau mau jadi damai juga. boleh ya guys ya untuk Doraemon. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Asal ya guys ya, masalah kasus SBY ya guys ya, entah itu Hambalang, entah itu Mandalika, entah itu Senturi dikupas tuntas. Waduh, ini Naik orang gelem, kalau tidak mau ya wis penjara bahaya guys. Oke kita lihat ya guys ya, sosok Doraemon yang ujuk-ujuk ya guys ya membela Pak Jokowi. Ya ini datanya tuh Pak ya. Nih. Ya punya data guys. Jadi saudara-saudara ya, deforestasi itu
bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya. Itu sudah dekade demi dekade, ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu, ya. Oh, zaman SBY lebih banyak ya. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa goni putih itu. Dan ya guys ya, bose panci gue. Waduh. Aja kenalan mon, gue bose panci gue. Lah iya. Jadi itu adalah bose kancane Bang Rismon gitu loh. Nanti kalau adu argumen gimana ini, nanti kalau tukaran, nanti kalau ribut gimana ini guys, bisa repot. Jadi nanti CS-nya mereka bisa pecah lagi gitu loh, bisa tercerai-berai lagi. Waduh. Selama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Weh, Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. top score Nah, guys. sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa nih? 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatan lah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tuh kan guys, Doraemon Kok guys, gitu? ujuk-ujuk guys, Iya, iya. ujuk-ujuk. Jadi kalau ini kaget sih karena ya lah ini mengakui berarti memang benar kuliah di Kehutanan UGM. Wah, ini gimana? Kemarin musuhin Pak Jokowi, sekarang beda cerita. Oh, jangan-jangan ini jadi termul baru ini nanti. Waduh, waduh. Aduh, ada apa kamu Mon? Nanti kamu dikira termul lagi. Waduh. Sudah saya katakan ya guys ya, apa yang apa? Nek ngelawan lakon ya guys ya, orang bakal menang ya guys. Waduh, Jan. Guys, mulai banyak sekali yang membela Pak Jokowi guys ya. Apakah ada tanda-tanda Doraemon itu ingin berdamai guys? Bisa juga. Sudah saya katakan ya guys ya, boleh berdamai khusus untuk Doraemon. Orang apa guys? Soalnya apa? Dia rekam jejaknya madan-madan tenggun ya guys ya, daripada panci ya guys ya. Tapi ya ingat ini ada tapinya. Masalah semua kasus dikeas ya guys. Waduh, iya. Itu harus diusut. Kenapa? Biar gamblang, biar ada yang namanya berimbang ya guys ya. Pak Jokowi orang apa-apa dituduh. Sudah jelas gue, Doraemon punya datanya. Ini data langsung dari lembaga survei nasional. Orang bisa ngelak. Nah, coba tuh diteliti ya kan? Biar impas. Pantes ya guys. Benny Kaharman, kalian lihat, kalian masih ingat juga kan yang masalah dulu saat yang namanya Hakim Agung Ngalimin sing pengen hukuman modar ora ulih nang Benny Kaharman. Terus lagi masalah ijazah Pak Jokowi ya guys ya, yang kemarin disinggung dan disentil ya guys ya. Doraemon ngomong kayak gini menyerang Pak SBY, ujuk-ujuk lagi guys ini. Apa itu? Apa? Langsung lapor maning. Lapor maring AHY guys. Orang percaya gie bukti ini. Geleng nah, raut mukanya. Nah, lihat muka guys, lihat mata langsung orang sidang ngobrol. Ulangi. Lah. Ulangi. Lah. Langsung dong. Jadi memang kalau kita lihat sekilas itu ketika lihat kamera langsung diem, kaget gitu loh. Kayak ada, waduh, ada kamera nih gitu ya kan. Secara sekilas loh ya, walaupun kita belum tentu tahu apa yang dibicarakan ya kan. Jadi pas noleh itu langsung, wah kayak kaget gitu loh. Orang sidang ngobrol. Nah, Kewenangan disit ya guys ya, kewenangan disit ana sing kamera bahaya ge, bahaya. Ya ora apa-apa ya guys ya, ora apa-apa. Mau kalian mau main di belakang, mau main di depan, kata Pak Jokowi tak layani. Soalnya apa yang apa ya guys ya, nang tekan di ora guys.
orang bakal menang nek ngelawan lakon ya guys ya. Nih Doraemon, tolong usut ini masalah apa? Ya masalah anggaran 27 triliun Wah, di Mandalika sing ujuk-ujuk lengit guys, lengit, kalian tahu lengit hilang guys, bablas wes. wah. Dilansir dari Mantra Sukabumi, uang senilai 27 triliun trending di Twitter. Uang tersebut merupakan dana pembangunan proyek wisata Mandalika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Diketahui bahwa angka tersebut kembali muncul usai sirkuit Mandalika rampung digarap, sukses dalam ajang gelaran MotoGP 2022. Sebelumnya, sejumlah orang mengkritik hajatan Mandalika yang dianggap memboroskan dan menghabiskan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Nah, Padahal- berita lama era SBY yang meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun, seolah menjadi pengimbang atas kritik tersebut. Screenshot SBY meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun muncul pada tahun 2011. Wah. Berita tersebut ditayangkan fifa.co.id. Screenshot berita lama tersebut ditayangkan oleh fifa.co.id pada tahun 2011. Saat ini kembali trending di Twitter. Namun, pada tahun 2017, Presiden Jokowi menyentil bahwa proyek Mandalika belum rampung setelah 29 tahun. Ia bersyukur akhirnya bisa menyelesaikan mega proyek tersebut. Wah. Pernyataan Jokowi sempat menuai kritik pada pendukung SBY, khususnya para petinggi Partai Demokrat, sebab proyek tersebut dibuat SBY pada tahun 2011. Sehingga, jika kritikan tahun 2017, berarti baru 6 tahun. Dari mana angka 29 tahun? Belakangan diketahui angka 29 tahun. Sejak proyek tersebut dicanangkan Presiden Soeharto, kini titik perdebatan pada jumlah dana untuk proyek wisata Mandalika versus dana penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Beberapa cuitan di Twitter, sejumlah orang mengkritiki hujatan SBY yang dianggap boros setelah menghabiskan uang senilai 27 triliun. Pasalnya, berita lama ini awalnya muncul era SBY, meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun. Berikut mantrasukabumi.com melampirkan beberapa cuitan yang trending di Twitter dari beberapa cuitan sejumlah orang. Dari @rakyat_recehan. Kemarin, Jokowi dikritik lantaran dana 2,5 triliun untuk proyek MotoGP di sirkuit Mandalika. Padahal, ini SBY dulu garap Mandalika, senilai 27 triliun. Gak jadi apa-apa. Duitnya pada kemana nih, Pak? Ada lagi @sfasd. Waduh. Dulu itu cuma peresmian ngabisi 27 triliun. Wah. Gila benar. Ada lagi dari @anaklolina2. Proyek Mandalika ini sudah digagas sejak 34 tahun yang lalu. Tapi tidak pernah kelar masalahnya, karena terkendala payung hukum pembebasan lahan. Era Jokowi baru semua berjalan lancar, termasuk pembebasan lahan. Lah duit sebanyak 27 triliun era Kemana SBY untuk nih? apa? Ada yang tahu? Wah. @grandfather71. Kamu dan Bani Kadrun kritik Jokowi lantaran dana 2,5 triliun untuk Udah. proyek MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan kini Gila, masyarakat gila, setempat gila. menikmati hasilnya. Padahal ini SBY dulu garap wisata Mandalika 27 triliun. Jadi apa? Duitnya pada kemana tuh? Yang membiayai kita juga loh. Ayo siapa yang menggerogoti? Wah. Ayo, Bengkel siapa? Panangwan. Yang penting resmi. Masalah mangkrak itu urusan nanti. Wina tenan 27 triliun. Baik. Iki duit rakyat loh guys, 27 triliun. Wah, gue lagi ditumpuk apa ya jadi gunung gitu loh. Lah, semua mangkrak yang menyelesaikan Pak Jokowi. Lah ini kok disalah-salahkan terus gitu loh. Ternyata yang menyelesaikan proyek mangkrak itu yang disalahkan. Waduh, 27 triliun hilang lenyap di telan bumi ke alam goib ini. Gimana ini guys? Wah. Kalau emang benar berita itu ya parah sih memang. 27 triliun gitu loh, masih mangkrak. Sedangkan kemarin sekitar 2 sekian triliun itu udah selesai sampai pergelaran MotoGP itu. Ya itu masih dicari kesalahannya. Nah, ini gimana Drun ini Drun? Objektif dong Drun. Kalau kayak gini gimana ini? Wah. Parah ini parah. Ayo, siapa sih ngerti duitnya maring endi gue? Nah, padahal Itu nanti. 21 triliun guys. Wah. Orang rampung ya guys ya. 2,5 triliun rampung. Gue cerdas ya Pak Jokowi. Diomong orang duit jasa. Kan pekok ya guys. Sing aku ya guys ya, sing langkah sing ngusut jere ijazah saya asli ya guys ya. Lah. Iya, menganggarkan masalah Cendoloknya Mandalika. Enggak we Mandalika 17 triliun orang rampung guys. Mangkrak kerak guys ya. Cendoloknya Sing jerene mangkrak. ijazah saya palsu mukur 2,5 triliun Jadi. tapi rampung guys ya. Wah. Gue sebenarnya sing palsu sih nuke siapa gue. Waduh. Aduh, bahaya kali ini orangnya guys ya. Baterai, Aduh, Beb. yakin Jan.
Pantes ya guys ya, pantes. Ini kalau misal Doraemon ingin berdamai ya guys, nih Mon, tolong Mon, ini diusut lagi Mon, ini diubek-ubek lagi biar gamblang ya guys. Biar apa? Menanti Roy Panci VS Doraemon lagi ya guys. Soalnya apa? Kalau ngomong ke Panci, orang mungkin guys. Kenapa? Karena ya kader guys ya, bose guys, bose. Masa iya anak gue pengawan bose? Bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang. Ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan. Pak SBY nggak mau karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada banyak. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita bicara, ternyata ini guys plot twistnya. Waduh, kalau emang bener ya memang mengagetkan, mencengangkan gitu loh kayak gini guys. Kalau memang bener Pak, dibongkar ini, waduh, geger ini nanti. Nah ini memang harus Bang Risman ini harus mengulek-ngulek gitu loh, supaya cempoleknya itu terlihat gitu loh nanti. Gimana 27 triliun gagal jadi proyek mangkrak. Itu kemana duit? Segunung itu kalau ditumpuk. Waduh. Intervensi pemerintah dalam partai politik terjadinya di era SBY, bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam. Ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Ayo, kurang gue. Si ngomong nyong, jelas ya guys ya, mengerikan sekali ya guys ya SBY guys. Katanya Pak Jokowi rajanya interferensi, ya apa-apa cawe-cawe, apa-apa melu-melu, fakta dan kenyataannya malah cikeas. Ya maklum ya guys ya, maklum guys. Pak Jokowi kan orang desa ya guys ya, orang desa, tukang kayu ya guys ya, wong kerek ya guys ya, kayak nyong lah, kayak gue lah. Ya wajar difitnah, dihujat. Beda dengan jenderal ya guys ya, beda. Tapi ingat ya guys ya, ingat kalau kata si siapa lah namanya tuh Komeng ya guys ya, ingat Komeng ya, Jaja Miharja, ingat ding 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 ding. Rakyat Indonesia lebih percaya kepada Insinyur Haji Joko Widodo. Karena apa? Karena Pak Jokowi lah tidak banyak omong, banyak bekerja. Itu fakta guys. Fahri Hamzah ya guys ya pun sama mengakui kehebatan sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya, ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali? Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena
di antara yang paling kuat terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Betul. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap Saya pengkritik Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia itu satu bang ya. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Terbalik gitu loh berpikirnya tuh. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin dia kita nggak bisa ungkapkan lewat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Prabowo, saya ngalah soal micromanagement. Kita kalah sama Jokowi. Dia bilang, itu detail sekali dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerg, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah, dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Nah, ini ada ilmu baru guys. Nah, ini adalah sudut pandang dari orang yang memang bukan ya setahun 2 tahun yang ada di dalam perpolitikan gitu loh, dan beliau mengakui bahwa cara sudut pandang memandang Jokowi itu berbeda. Kan ketika ditanya oleh orang luar negeri, cobalah pikir ketika orang desa itu menang dalam kontestasi, setiap kontestasi itu selalu menang. Itu bukan orang sederhana. Kalau Anda pikir, itu yang menjadi plot twistnya cuy. Orang luar aja mengakui gitu loh. Kenapa kita orang yang di dalam negeri malah sibuk mencari kesalahan. Nah guys, sekian info kali ini. Semoga bermanfaat. Disclaimer dulu, tidak ada maksud tertentu untuk menyudutkan pihak manapun. Dan ini adalah murni dari sudut pandang pribadi cuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.